Pemanggil Genius Academy Necromancer. Bab 13. Halo, kami mohon maaf mengganggu tidur kamu. Petik 2, petik 2. Tidak ada jawaban. Simon terus berbicara. Kami ingin menggunakan ruangan ini bersama-sama. Apakah itu tidak masalah bagimu? Tetap saja, tidak ada jawaban. Lena, yang mengikuti mereka, meraih ujung Simon sambil gemetar. Ayo pergi, Simon. Lagi pula, dia. Pada saat itu, mata merah-merah menatap mereka melalui selimut. Rick menelan ludah dan Lena melangkah mundur dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Mahasiswa baru. Akhirnya selimut diangkat, dan seorang pria mengangkat tubuh bagian atasnya dengan suara gemerisik. Jadi hari ini adalah upacara penerimaannya, apakah sudah waktunya untuk itu? Meski kurus, ia memiliki tubuh berotot ideal dan mata tajam. Bekas luka yang jelas tampak membelah mata kanannya yang merah menjadi dua. Apalagi dia memiliki bekas luka kecil di sekujur tubuh bagian atasnya. Orang yang berbahaya, itu adalah kesan pertama semua orang terhadapnya. Rick dan Lena meraih lengan Simon dari kedua sisi saat dia membuka matanya. Tidak perlu terlalu formal denganku. Aku juga berada di tahun pertama yang sama. Kalau begitu panggil saja aku Kajan. Saat dia menyisir rambutnya, kamu bisa melihat matanya yang menakutkan. Dia memiliki mata yang sama sekali tidak bisa dikatakan milik remaja, seolah-olah dia akan segera mengambil pisau dan menikam seseorang sampai mati. Aku tidak tahu berapa lama kalian akan bertahan di sekolah ini, tapi ingatlah dua hal ini. Pertama, semua yang aku lakukan bukanlah urusan kamu. Kedua, jangan bersuara keras sebelum aku tidur. Kamu bisa menari atau menyanyi atau melakukan apapun yang kamu inginkan setelah aku tertidur. Jadi kamu mengizinkan kami masuk. Entah aku mengizinkanmu masuk atau tidak, karena tidak ada kamar kosong, pada akhirnya seseorang akan menempati tempat ini. Kajan berbaring di tempat tidur dan menutupi dirinya dengan selimut. Petik 2, petik 2. Beberapa saat kemudian, Kajan tertidur dengan pernapasan teratur. Simon dan Rick bertukar pandang dan pergi keluar. Lena, yang keluar terakhir, menutup pintu dengan hati-hati. Kami akan pergi dengan ruangan ini. Pada akhirnya, keduanya memutuskan untuk pergi ke kamar 409. Lena dengan cemas bertanya, apakah kamu benar-benar yakin tentang ini? Ya, benar. Menurutku dia juga tidak seburuk itu. Lena mengangguk dan menandai cek di daftar. Kemudian, dia menempelkan label nama mereka di kotak pintu depan. Kalau begitu aku akan memastikannya sebagai kamar 409. Tolong beritahu aku jika dia melakukan sesuatu yang buruk pada kalian berdua, aku akan segera melaporkannya kepada kepala asrama agar dia mengambil tindakan. Baiklah, terima kasih atas perhatian kamu. Setelah berpisah dari Lena, Simon dan Rick mulai membongkar barang bawaan mereka di tempat masing-masing. Rick memilih tempat yang dekat dengan pintu, dan Simon mengambil tempat di dalam, relatif dekat dengan Kajan. Ada suara berisik di antara mereka saat membongkar barang-barang mereka, tapi Kajan tidak bangun. Sepertinya dia sudah mati, hanya suara nafas kecil yang terdengar dari waktu ke waktu. Apakah dia benar-benar tidak akan bangun? Tiba-tiba, Rick memberanikan diri menjatuhkan buku pelajaran itu ke lantai. Ada yang sangat besar gedebuk di lantai, tapi Kajan masih tertidur lelap. Dia bilang kalau kita bisa melakukan apapun selama dia tertidur, aku kira dia benar-benar bersungguh-sungguh. Dia sepertinya bukan orang jahat. Mereka berdua selesai membongkar barang bawaan mereka dengan lebih nyaman. Simon, ayo mandi, aku melihat pemandian umum di lantai 2 saat naik ke atas. Pemandian umum, ini juga pertama kalinya Simon berada di pemandian umum. Fasilitas ini dapat menampung lebih dari 100 orang sekaligus, dan lantai serta dindingnya berkilauan seperti emas sementara mata air panas mengalir keluar dari pemandian. Simon menghilangkan rasa lelahnya dengan berdiri di bawah aliran air yang keluar saat tombol ditekan, dan ia berendam di dalam air yang menggelegak. Itu bagus sekali. Dalam perjalanan keluar setelah mandi, Simon menaiki tangga dengan ekspresi lesu dan handuk melilit lehernya. Rick terkekeh. Aku belum pernah melihat orang yang terkejut dengan bilik pancuran. Apakah kamu pernah tinggal di gunung atau semacamnya? Sesuatu seperti itu, jawab Simon sambil menyeka rambutnya yang basah dengan handuk. Keke, tetap saja, kamu harus menahan diri untuk tidak merasa kagum dan berkata, wah, sambil menekan tombol shower, loh.
Berita menyebar dengan cepat di kalangan siswa. Apakah aku benar-benar melakukan itu? Aku tidak bercanda. Keduanya kembali ke kamar asrama mereka. Kajan masih tertidur dengan posisi yang sama, seolah waktu berhenti. Saat dia melihat keluar jendela, keadaannya gelap gulita. Karena Simon mengantuk setelah mandi, dia berbaring di ranjang empuk. Sebuah seruan keluar dari dirinya sendiri. Rasanya seluruh kebahagiaan di dunia seakan ada di sana. Ah, senang rasanya bisa datang ke Kizen. Mendengar itu, Rick terkikik. Semua orang ingin datang ke Kizen. Tentu saja, itu tergantung pada nilai kita apakah kita bisa bertahan atau tidak. Aku dengar hanya ada 300 siswa di tahun kedua. Kamu benar, kita masih dalam masa perlindungan siswa, jadi para profesor bersikap lembut terhadap kita, tapi sebentar lagi, mereka akan mulai mengeluarkan siswa karena nilai buruk, pelanggaran peraturan, atau bahkan karena tidak punya bakat. Kehidupan di Kizen adalah kelangsungan hidup. Rick menopang bagian belakang kepalanya dengan tangan dan menatap langit-langit. Jika kamu mampu bertahan bahkan di tahun pertama, kamu bisa masuk kemana saja. Jika kamu bisa mengatasi persaingan gila-gilaan dan menjadi lulusan resmi, maka ya, kamu akan menjadi arus utama di era yang menggerakkan benua. Secara praktis segalanya kecuali menjadi keluarga kerajaan adalah mungkin. Tidak. Jika kamu lulusan Kizen, mungkin negara kecil atau menengah akan menawarkan kamu seorang putri. Simon terkikik. Apakah kamu ingin menjadi seorang bangsawan? Tidak terlalu. Tentu saja, menjadi bangsawan akan terasa nyaman karena kamu tidak akan diabaikan dan sebagainya, tapi itu bukanlah tujuan akhirku. Lalu apa tujuanmu? Rick membuat bentuk koin dengan jarinya. Ini, petik 2, petik 2. Ekspresi Rick tampak terlalu rumit untuk sekadar mengatakan, dia ingin menghasilkan uang. Namun, Simon memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut karena mereka baru pertama kali bertemu hari ini. Sementara Rick merenung sejenak, Simon menuangkan kekuatan sihirnya ke dalam cincin di jarinya. Cincin itu diwarnai hitam dan Simon menarik pegangannya. Sebuah subruang terbuka dari lantai, dan kumpulan kerangka manusia tikus pulau keluar. Itu adalah materi kelas yang dia beli di Camel Road. Oh, apa itu? Apa itu tadi? Sebuah subruang. Simon menjawab singkat dan duduk di depan set kerangka. Dia membuka kotaknya dan mengeluarkan tulang-tulang yang dikemas. Ketika dia memeriksa permukaannya dengan jarinya dan mengendusnya, permukaannya bersih, seperti telah didesinfeksi dengan benar. Diagram tulang juga disertakan di bagian bawah kotak. Rick memasang wajah muak. Kamu belajar lagi ketika kita baru saja menyelesaikan kelasnya. Hanya saja aku tidak ingin melupakan sensasi momen itu. Pertarungan dengan Hector di kelas pemanggilan. Begitu banyak hal yang terjadi sekaligus sehingga Simon ingin menghidupkan kembali sensasi indah saat itu sekali lagi. Dia pertama kali membangunkan undet dengan menuangkan warna hitam legam ke dalam lingkaran sihir yang tergambar di tengkorak. Klik, ketak, tengkorak itu menjadi hidup saat rahang dan langit-langit mulutnya menyatu. Mayat hidup yang diciptakan dengan sihir pemanggilan menganggap pengguna kulit hitam legam sebagai tuan mereka. Simon perlahan menutup matanya dan menaikkan level asimilasinya dengan undet. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di benak Simon. Hanya dengan intuisiku kali ini juga. Simon mengambil tulang nomor 5, nomor 7, dan nomor 10, dan menempelkannya ke tengkorak. Sangat menyenangkan bahwa tulang-tulang itu menempel pada dirinya sendiri ketika kamu menerapkan kekuatan kecil sekalipun. Dia membuat tulang belakang, membentuk batang tubuh, dan melanjutkan ke kaki. Rick memperhatikan Simon dengan mulut terbuka saat Simon menyatukan tulang-tulangnya dengan mulus. Ini dia, setelah 30 menit, dia dapat membuat ulang kerangka berkaki 4 tidak beraturan yang dia buat di kelas. Namun, itu memakan banyak waktu. Tidak seperti di kelas. Cara berjalannya juga berderit dan tidak wajar, seperti ada masalah pada kakinya. Itu adalah masalah konsentrasi dan pencelupan. Saat ia merakit kerangka di tempat yang nyaman tanpa stres, hasilnya tidak sebaik saat di kelas. Meskipun demikian, Simon merasa puas bahwa dia telah memulihkan produk tersebut. Sambil mengelus tengkorak undet, Simon berkata, "Aku minta maaf." Dia kemudian memberikan kekuatan pada jari-jarinya, menjatuhkan tubuh kerangka itu ke bawah. Gemerincing, tulang-tulang yang telah dikumpulkan berserakan di mana-mana dan tersebar di berbagai tempat seperti tempat tidur, meja, dekat jendela, dan di dalam lemari. Rick berkata dengan heran,
Apa? Kenapa kau melakukan itu? Sungguh sia-sia setelah membuatnya. Simon memejamkan mata dan meningkatkan konsentrasinya. Keringat kembali mengucur dari rambutnya yang bersih dan dicuci. Tengkorak yang dibentuk dengan sihir pemanggilan memiliki kecenderungan untuk mengembalikan tubuh mereka sebelumnya. Secara resmi hal ini disebut kekuatan pemulih, namun, di lapangan, hal ini juga dikenal sebagai daya tarik. Simon merasakan warna hitam legam yang terkandung dalam 53 tulang tersebar di seluruh ruangan. Memulihkan. Saat Simon membuka matanya, tulang-tulang yang tersebar di seluruh ruangan terbang sekaligus dan mulai menempel pada tubuh kerangka itu. Awalnya butuh waktu 30 menit untuk membuatnya, namun hanya butuh waktu 15 detik untuk merakitnya kembali dan kembali ke bentuk aslinya. Simon menghela napas dan membuka matanya. Sungguh luar biasa, bahkan saat melihatnya lagi. Gumam Rick sambil nyengir. Setelah restorasi, kerangka itu mendekat dan menggosokkan kepalanya ke kaki Simon dan menjilat. Simon juga tersenyum dan membelai undet tersebut. Saat dia melakukannya, dia mulai merakit kerangka standar manusia tikus pulau yang ditunjukkan pada diagram. Daripada hanya melihat diagram dan mengikuti angka-angkanya, dia menuliskan di buku catatannya apa yang dia sadari saat memeriksa dan memikirkannya sendiri. Mengapa tulang nomor 11 harus muncul setelah nomor 10? Mengapa urutan perakitannya seperti itu? Perintah ini telah menjadi standar yang digunakan oleh para ahli nujum sejak lama. Tapi pasti butuh banyak trial error untuk sampai ke titik ini. Setiap tindakan memiliki alasan dan makna di baliknya. Setiap kali dia menyadarinya, dia sangat senang, dan dia merasa bersyukur atas ilmu dan kerja keras para pendahulunya. Simon mencoba menukar tulang nomor 25 dan nomor 31. Bagaimana dengan itu? Simon melakukan beberapa percobaan. Tengkorak yang sedang menggerakkan lengannya menggelengkan kepalanya dengan suara berderak. Dia menyadari bahwa beberapa pengaturan lebih efektif bagi undet untuk bergerak, meskipun ada pilihan yang lebih rasional dalam hal struktur tubuh manusia. Rick, yang tertidur beberapa saat, mengusap matanya dan bangkit. Kamu masih melakukannya, sepertinya kamu benar-benar tertarik dengan pemanggilan. Ya, itu menyenangkan. Simon tersenyum. Aku sudah tidak sabar menunggu sesi berikutnya. Rick menguap dan pergi tidur, tapi malam Simon belum berakhir. Dia mengeluarkan buku, pengantar pemanggilan, dan mulai meneliti. Dasar-dasar dari undet. Simon masih haus. Kerangka yang digunakan ayahku untuk membantu orang-orang di wilayahku. Kerangka yang digunakan Lorraine untuk menekan geng. Aku ingin tahu apa kekuranganku dibandingkan keduanya. Klik, ketak, berdetak. Ia terus merakitnya kembali sambil terus belajar. Kerangka yang dipulihkan dalam 15 detik sekarang dapat dipulihkan dalam 10 detik. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Warna biru tua hitam legam muncul dari mata kerangka Simon, yang telah dipasang kembali lebih dari 70 kali. Ini adalah sesuatu yang tidak terjadi, bahkan selama kelas berlangsung. Swaa, tengkorak dengan mata terbakar itu menggerakkan kepalanya dan menatap Simon. Petik 2, petik 2. Simon juga melakukan kontak mata dengan kerangka itu. Hari pertama Simon di sekolah berlanjut seperti itu hingga larut malam.